saya di SMA Negeri 5 Lebong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan materi video pembelajaran saya dalam rangka mengikuti Lomba Hari Guru Nasional tahun 2022 di Kabupaten Lebong dengan tema pembuatan materi video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang hebat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu menguraikan aspek-aspek sosial di dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalian pernah mengalami atau melihat secara langsung perseteruan yang terjadi di media sosial? Di YouTube, Instagram, ataupun di WhatsApp, Snake Video, TikTok, dan aplikasi sebagai lainnya. Lalu, apakah perseteruan tersebut bisa kita hindari ketika kita menerapkan etika dalam berkomunikasi? Lalu, apa itu TIK? Yang kepanjangannya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menurut UNESCO, TIK adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan dalam membuat, mengirimkan, menyimpan, berbagi, dan juga bertukar informasi. Yang pastinya, saya dan juga kalian semua sudah mengaplikasikannya. Perkembangan teknologi saat ini berkembang begitu sangatlah cepat, sehingga setiap umat manusia menggunakannya untuk mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat yang kita rasakan saat sekarang ini menuntut kita, saya sebagai guru dan juga kalian sebagai siswa, haruslah bisa memanfaatkan teknologi, apalagi yang namanya internet. Di zaman 4.0 saat sekarang ini, semua proses pembelajaran kalian harus menggunakan dan memanfaatkan internet. Jadi, sumber belajar kalian tidak hanya dari saya, tidak juga dari guru-guru yang lainnya, dan juga bisa memanfaatkan sumber belajar lainnya. Di sini, kalian bisa melihat bahwa perkembangan internet di Indonesia berkembang begitulah pesat. Di saat zaman pandemi yang melanda, tingkat pengguna internet di Indonesia meningkat begitu tajam. Untuk tahun 2022 ini saja, perkembangan internet naik 4%. Dari lembaga yang telah melaksanakan survei menyebutkan bahwa alasan yang paling utama individu menggunakan internet itu adalah mengakses media sosial. Dalam halnya, presentasi ini ada kita di dalamnya. Alasan selanjutnya adalah untuk mencari informasi atau berita, dan juga untuk bekerja atau sekolah dari rumah. Transaksi online, juga untuk pelayanan publik, dan sebagainya. Ada berbagai bentuk teknologi yang sering kita manfaatkan atau yang sering kita gunakan. Pastinya itu adalah media sosial dan juga Google untuk mengakses informasi lainnya. Media sosial di sini berbagai macam bentuk. Ada YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Yang dalam hal ini, media sosial ini pastinya yang kita lakukan adalah berkomunikasi dan juga saling bertukar informasi. Perkembangan teknologi saat sekarang ini, yaitu internet dan media sosial pastinya, memberi banyak manfaat bagi kita manusia. Pada pastinya, dia mempermudah pekerjaan kita manusia. Hal pertama yang diberikannya adalah mempermudah kita untuk memperoleh informasi. Informasi apa saja yang kita butuhkan, semuanya ada di internet. Perkembangan teknologi juga mempermudah kita untuk menjalin silaturahmi dengan teman, rekan, keluarga yang jaraknya begitu jauh dari kita. Dan juga internet memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalin jaringan pertemanan yang begitu luas.
Sehingga kalian bisa berkenalan, bisa punya teman yang tidak hanya dari desa kalian saja, yang tidak hanya dari sekolah kita saja, tetapi bisa orang luar, luar kabupaten, luar provinsi, juga luar dari Indonesia. Media internet ini juga menjadi ajang untuk kita sebagai manusia dalam melakukan proses berekonomi atau sebagai media promosi dalam berbisnis. Jadi, untuk berbisnis, kalian tidak harus membuka toko secara nyata. Kalian bisa membuka toko secara online. Perkembangan teknologi juga memberi dampak negatif pastinya. Hal pertama, bisa terjadinya hoax atau terjadinya penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya atau palsu. Di sini, sebagai seorang pelajar harus bisa membedakan mana berita yang asli dan mana juga yang palsu. Selanjutnya, dampak negatif adalah bisa terjadi cyberbullying atau perundungan. Apalagi dalam menggunakan media sosial. Ketika berkomentar, ketika membuat status, bisa membuli orang lain. Etika adalah suatu norma dan aturan yang digunakan sebagai pedoman untuk berperilaku di dalam masyarakat bagi seseorang terkait sifat baik dan buruknya. Dan juga moral adalah suatu hukum dan perilaku yang digunakan oleh manusia dalam bersosialisasi dengan rekan sesamanya. Sehingga terciptalah rasa saling menghargai, saling menghormati. Secara praktisnya, kalau etika itu adalah teorinya, maka moral itu adalah prakteknya. Etika itu adalah aturan-aturan yang diterapkan, dan moral itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan atau mempraktekkan atau menerapkan dari aturan etika itu sendiri. Lalu, bagaimana etika dan moral dalam penggunaan etika? Yaitu adalah suatu norma atau hukum yang dijadikan sebagai pedoman untuk setiap individu kita sebagai manusia dalam menggunakan TIK. Selanjutnya, ada juga yang dinamakan dengan etika kewarganegaraan digital. Apa sih warga digital? Selanjutnya, untuk memahami apa itu warga digital, maka kalian perlu menjawab dari pertanyaan berikut. Apakah kalian pernah berbagi informasi, baik informasi pribadi atau informasi rekan lainnya? Apakah kalian pernah bermain games online? Atau apakah kalian pernah belanja online? Dan juga apakah kalian pernah melakukan mencari dan juga mendownload bahan-bahan untuk tugas sekolah? Dan juga apakah kalian pernah mengomentari atau menyukai sesuatu yang kalian lihat secara daring atau online internet? Ketika jawaban itu iya, maka kalian adalah warga digital. Karena warga digital merupakan individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun komunitas, bekerja, dan juga berekreasi. Dan warga digital itu adalah individu yang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengemukakan atau mengekspresikan ide ataupun gagasan yang dimilikinya. Contohnya, seperti kita yang memanfaatkan media sosial, mengupdate status, mengomentari status orang lain, atau mengomentari media-media berita yang lain. Itu merupakan warga digital. Baiklah anak-anak, ketika kita sudah mengetahui bahwa kita adalah bagian dari warga digital, maka kita juga wajib mengetahui etika digital. Yaitu etika digital adalah suatu konsep norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara bagaimana kita menggunakan teknologi.
Dalam hal ini, Siberkreasi dan Deloitte menyebutkan, etika digital itu adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan etika digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, sebagai warga digital harus sangat memperhatikan etika digital dalam hal memanfaatkan media sosial pastinya. Perhatikan penggunaan bahasa dan juga penulisan kata-kata ketika memanfaatkan media sosial. Gunakanlah tata bahasa dan juga kata-kata yang bijak dan sopan sehingga tidak menyinggung orang lain, baik itu suku, agama, ras, ataupun antar golongan lainnya. Dan juga perhatikan juga bahasa yang kalian gunakan dalam menyebarkan informasi, sehingga tidak menimbulkan berita hoaks atau palsu. Ketika kalian berkomunikasi secara digital, maka hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah ingat selalu, tulisan yang kalian buat di media sosial itu adalah perwakilan diri kalian sendiri. Apa yang kalian tulis, itu yang akan menggambarkan siapa kalian. Dan ingat juga, ketika berkomunikasi secara digital, yang kita ajak berkomunikasi itu adalah manusia yang punya akal, yang punya pikiran, dan yang juga punya perasaan. Dalam berkomunikasi digital juga harus pandai mengendalikan emosi, menggunakan kesantunan, dan juga menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Menghargai privasi orang lain, seperti halnya kalian juga ingin dihargai privasi kalian, yaitu hal-hal yang pribadi diri kalian sendiri. Dan juga ketika berkomunikasi digital, kalian juga harus tahu posisi diri kita bagaimana. Dengan siapa kita berbicara? Apakah kita sebagai seorang anak? Atau kita sebagai seorang kakak? Kita sebagai teman? Jadi tahu posisi kita di mana dan juga harus tahu bagaimana cara berbicara. Dan juga tidak memancing perselisihan. Baiklah anak-anak, kita sampai di akhir atau di penghujung materi hari ini. Yaitu kalian akan masuk ke dalam forum diskusi. Bersama kelompok kalian dengan LKPD-nya masing-masing, silahkan membahas 5 jenis hoaks yang kalian pernah temui melalui media sosial. YouTube, Facebook, Instagram, WA, TikTok, Snack Video, dan sebagainya. Silahkan bereksplorasi dengan internet yang ada di lab kita. Lakukan analisa bagaimana ciri-ciri hoaks, bagaimana jenis hoaks itu, dan lakukan klasifikasi dari hoaks. Dari yang hoaks, lalu apa yang benarnya. Selanjutnya, kalian pernahkah membuli atau kalian pernah dibuli? Ceritakan tentang tindakan cyberbullying yang kalian alami. Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap diri kalian? Secara fisik, mental, atau psikis? Jikalaupun kalian tidak pernah mengalami bully, lakukan analisa jenis bullying atau tindakan bullying yang pernah terjadi di sekitar kalian. Lakukan semuanya di kelompok kalian. Berdiskusilah sebaik mungkin, jalin relasi dan komunikasi yang efektif sesama anggota kelompok kalian. Selamat belajar, anak-anak ibu yang hebat. Baiklah, anak-anak ibu yang hebat, kita akan berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Untuk hari ini, selamat belajar, semoga bermanfaat, kalian mendapat pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, sehingga kalian bisa lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Selalu akhiri pembelajaran dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.